Kamar mandi. Udah tadi. Enggak, bukan di kamar mandi. Enggak, ngapain aku di kamar mandi? Tadi cuman cuci tangan aja. Dan itu pun enggak di kamar mandi. Latihan yang seperempat yang gagal. Enggak boleh nyanyi di kamar mandi. Enggak, aku enggak nyanyi di kamar mandi. Aku mau setoran ya sama kalian. Sama Bang inilah, sama Bang Bejo Deli. Oke. Aku kan disuruh menghafal surat Yasin, kan panjang kali kan. 3 hari lalu aku hafal itu 12 ayat. Terus kemarin 1 hari kemarin aku hafalkan itu 3 hari lalu kan 12 ayat. Kemarin lusa itu 2 ayat. Kemarin 3 ayat, berarti 13 ditambah 2 ditambah 3 udah hafal. Alhamdulillah ya, dikit-dikit ya. Tapi agak suka, agak ini loh, agak kebalik-balik. Agak kebalik-balik tapi gitu, karena kan apa, banyak kali kan surat Yasin itu kan. Berarti udah berapa ya, 12 ditambah 5, 17 ayat. Ada yang mau dengar? Tapi nanti salah pula, nantilah kalau ada gurunya aja, daripada ku salah. Yasin. Iya, cuma 1 sampai 17 berarti sudah gitu. Belum semua sih, soalnya panjang itu surat itu. Itu pun otakku udah mau oleng ngapalin segitu. Kok nggak bisa? Ada yang mau dengar? Kalau nggak ada ya udah. Simaklah. Kalau yang apa itu? Iya betul. Jadi ceritanya gini loh. Ada cerita lucu kemarin kan. Waktu aku ke mana itu, ke masjid. Jadi di masjid itu kan ada ini, ada buku gitu loh kak Bang Bejo kan. Ada buku kan. Terus Bang itu kan malam Jumat kan ya. Nah di buku itu ada gambarnya orang mati gitu loh. Nah setelah itu dikasih ada surah Yasin itu loh. Nah terakhir bilang gini, nanti Jay kalau kau mati katanya, kau nanti buat buku kayak gini. Buku itu loh, ada buku yang gambarnya orang itu loh. Kan aku nggak ngerti kan itu kan ya. Ada itu bener-bener orang yang mati, terus dikasih buku di depannya gitu loh. Terus aku dikasih buku itu kan, bacalah katanya. Mana aku bisa baca? Udah jadi imam katanya kan ya. Kau kalau malam Jumat gitu, kudanya ada itu dalilnya. Nggak ada, itu memang biasanya kayak gitu. Ada katanya pengajian yang dibaca itu kayak Yasin, terus Al-Fatihah, terus apa gitu. Agak ngeri-ngeri juga di fotonya itu ada fotonya orang mati. Terus waktu ku buka itu ya, bener loh, orang itu yang mati itu kan. Terus aku akhirnya sama ustadku gini, iya kalau laki-laki itu nanti ada yasinan kayak gitu. Itu yang nggak ada salahnya juga sih gitu, karena kan itu kan tujuannya baik kayak gitu. Akhirnya kau hafalkan itu, setidaknya kau bacalah gitu, karena aku masih belajar kan ya. Jadi ya aku hafalkan seperti Al-Waqiah itu loh. Kalau Al-Waqiah aku udah bisa, udah hafal aku Al-Waqiah. Tapi kalau Yasin belum. Yasin itu panjang kali loh kak, susah itu. Iya, yang utama yang juz 30 yang pendek 2 kali dulu. Betul. Udah, juz 30 itu kan aku disuruhnya sama Bunda Neng itu kan dari Ad-Duha sampai An-Nas. Cuma gini loh, itu kan juga susah kan ya. Jadi otakku tuh masih agak banyak apa ya? Banyak loading gitu loh. Susah kali loh. Ya aku nggak berani sih kalau mau ngaji gitu kalau nggak ada gurunya. Tapi nggak apa-apa lah ya, aku coba ya, nanti mana tahu nanti ada yang betulkan gitu ya.
Dari Ad-Duha sampai Anas katanya. Kenapa aku disuruh menghafalkan itu? Karena kalau sholat itu nanti biar bacaan surat pendek itu dari situ gitu katanya kan ya. Selama ini aku ada hafal beberapa kan. Cuma yang ku baca surat-surat pendek itu paling cuma Anas, terus Al-Ikhlas, terus itu aja belum berani. Yang panjang-panjang itu belum berani, takutnya mana tahu nanti salah kan, gitu loh. Yakinlah kita dipermudah, amin. Iya, aku minta sama Allah Subhanahu Wa Taala gitu loh. Semoga aku dipermudah dalam mempelajari agama Islam, terutama membaca Al-Quran gitu loh. Coba aku baca ya. Nanti salah pula, nggak apa-apa aku baca ini. Dari mana ini? Dari Ad-Duha atau dari An-Nas? Gitu. Hai Abang Riko. Iya Bang Riko. Halo. Sehat kok Bang? Sehat Bang ya. Alhamdulillah. Kayak mana Bang bisnismu lancar Bang? Kerupuk Tritunggalmu itu lancar? Waalaikumsalam warahmatullahi Bang Riko. Maaf lahir batin ya Bang Riko ya. Alhamdulillah lancar. Aku belum mulai lagi Bang. Kemungkinan di minggu ketiga aku mulai lagi. Gitu. Ini akunku nggak bisa naik kan ya Bang. Habis kena tombak kemarin. Wih 120 kilo kah? 120 PMP. Banyak kali Bang. Wih abang 2 kilo. Alhamdulillah ya. Syukurillah. Alhamdulillah. Semoga Abang Riko kawan-kawan di bawah itu Abang Riko yang typing itu dia juga kayak Jai. Dia jualan kerupuk, jualan PMP, jualan camilan, dan itu enak kali bisa dikirim seluruh Indonesia. Bagi kawan-kawan yang mau order bisa ke Bang Riko ya gitu ya. Dan pasti dikirim gitu. Kalau tercover Paxel dikirim sama Paxel. Kalau tidak tercover bisa kan pakai JNT Bang ya? Ada pakai JNT. Waalaikumsalam Bang Kamar. Bisa, nah itu pakai ini juga bisa. Waalaikumsalam Bunda Ida Laila. Bunda Ida Laila kayak lagu itu. Sepiring Berdua itu kan punyanya Ida Laila itu namanya ya. Nah itu silakan di DM ya, Bang Riko-nya, gitu. Iya, ada satu lagu Ida Laila itu yang ku tahu. Sepiring bertiga apa berdua gitu. Kadang aku juga heran gitu loh. Kalau orang-orang itu kan sepiring berdua kan dia kan romantis sekali. Sementara aku 2 piring bersatu sendiri gitu kan, ngeri kan. Orang-orang romantis sepiring berdua. Kalau aku 2 piring sendiri. Tua kali lagunya Ida Laila. Ya itulah memang tua kali lagunya. Tapi aku tahu lagu itu. Cuma satu yang ku tahu. Sepiring Berdua. Lainnya nggak ada yang ku tahu. Cuma sepiring. Ya Allah. Maaf ya kawan-kawan atas kata-kataku tadi kalau tidak berkenan dan masih ada salah-salahnya. Itu adalah kesalahanku. Tapi tidak disengaja. Dan kalau ada kata-kata yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, karena sifatnya di sini kan kita belajar gitu ya. Saya bukan mengajar ya. Saya belajar, sama-sama belajar kita ya. Gitu. Jadi kenapa ya kalau ada yang nanya, "Jay, ngapain sih ngaji di Komal?" kadang gitu kan. Saya ngaji itu nggak cuma di Komal, asal kawan-kawan tahu. Saya ngaji offline juga. Offline saya punya ustadz, ngajinya itu dimulai dari jam 3:30 pagi kalau sekarang sampai jam 5:30. Jadi di tempat saya 3:30 pagi itu belum sholat subuh. Jadi sebelum sholat subuh ngaji, habis sholat subuh itu juga ngaji lagi, tapi diulas pelajaran yang tadi diajarkan kayak gitu kan. Lalu kenapa di Komal? Tujuannya itu yang pertama saya biar nggak stres. Stresnya karena apa? Saya kan mu'alaf gitu kan ya. Jadi kadang mu'alaf tuh butuh hiburan. Ini sembari ini buat hiburan juga buatku gitu loh. Jadi jangan salah,
kalau lihat komalku itu kadang lagi nyanyi-nyanyi gitu kan ya. Jadi ya memang ya itu memang aku real gitu loh. Jadi nggak disetting atau aku cari koin atau apa gitu, enggak. Tapi memang ada. Jadi kayak ada orang-orang yang udah disetting, ada orang udah setting pula. Ada yang memang ngasih koin itu, ya itu kan bukan aku yang melarang, dan itu pun apa ya, bentuk apa mereka kepada aku, tapi nggak ada aku minta ya gitu loh. Dan pasti aku tarik dan untuk tujuan yang lebih baik begitu. Kenapa? Karena gini ya, sebagai seorang muslim tentunya sekarang aku gitu ya, mu'alaf, aku nggak mau jadi mu'alaf yang botol gitu loh. Ya aku mau menunjukkan bahwa mu'alaf itu harus bisa gitu loh. Karena sementara ini ku tengok nggak ada orang yang murtad terus dia menginjili kalian semua gitu maksudku. Jadi jangan diambil dari sisi negatifnya ya. Meskipun, dan aku minta maaf juga kalau ada salah-salah, kayak Al-Quran aku masih ada salah membacanya, kadang bismillah, kadang apa, terutama kawan-kawan mu'alaf yang lain ya harap dimaklumi aja. Kenapa? Karena baginda Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam aja untuk mendalami agama tauhid itu 13 tahun, apatah lagi aku yang cuma baru 6 bulan gitu. Jadi jauh kali lah itu gitu. Jadi harap dimaklumi, tapi insya Allah dalam diriku sudah tertanam bahwa Tuhan itu satu, la ilaha illallah gitu ya. Jadi nggak ada lain, nggak ada ini lagi. Bagi yang suka silahkan kita ngaji bareng-bareng kadang kan, terus disimak bareng-bareng. Tapi kalau bagi yang tidak berkenan, mohon untuk menasehatinya dengan cara yang baik, baik itu kepada saya ataupun kepada kawan-kawan mu'alaf yang lain. Kenapa? Karena gini, kadang kita tuh sebagai seorang mu'alaf kok gini kali gitu, karena kan banyak kan mu'alaf itu, nggak cuma aku aja gitu loh. Takutnya gini, jangan merasa kita udah salah-salah, merasa sok pintar, selalu ini kayak gitu. Jadi dia di DM aja, tadi maaf ya itu salah atau ini gitu. Kalau mengingatkan pun dengan cara yang baik, karena pernah ada juga saya di titik ternyata orang Islam tuh kayak gini ya gitu. Jadi nanti biar mereka itu nggak mundur dari Islam, karena kelihatannya nanti di pikirannya orang Islam itu baik di luar aja gitu loh, tapi kok kayak gitu kali, minta koin lah contohnya, terus dikira inilah dikira itulah, itu yang nggak baik begitu ya. Saudara-saudara paham ya maksudnya ya gitu ya. Jadi kalau saya insya Allah udah nggak akan balik lagi ke Oten, meskipun banyak yang apa ya minta saya dibaptis ulang dari keluarga saya, banyak itu. Nah, Allah, la ilaha illallah, Tuhan itu tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Tuhan itu satu. Tempat kita menyembah, tempat kita meminta, tempat kita berdoa, tempat kita mengeluh, tempat segala sesuatu, tidak ada yang lain kecuali Allah yang Esa, Allahu Akbar. Begitu ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Yesus Rasulullah gitu ya. Yang mereka sebut Yesus kan, Isa Rasulullah. Itu aja. Jadi kalau ada di komal-komal mu'alaf, ada di komal-komal muslim, semoga bisa menambah keimanan. Oh ya, satu lagi pesanku sama kakak-kakak yang baik-baik hati ini. Typingannya pun kalau lagi ada debat itu jangan menghujat ini ya, jangan menghujat agama sebelah. Kadang kan ada tuh aku tengok itu muslim itu kayak nyebutkan Yesus KONT0L. Jangan gitu juga gitu. Dibiarkan aja gitu. Kalau ada yang berdebat Yesus kayak gini, jangan. Karena mereka itu sejatinya adalah manusia yang tidak mau tunduk kepada perintah Tuhan, disebut kafir. Arti kafir adalah menutup diri. Kita doakan aja gitu. Jadi tunjukkan typingan kita yang baik-baik, doa kita yang baik-baik. Dan kalau ada kawan-kawan yang notabene dia muslim, terus mau membuka Alkitab atau membuka Biblos, kurasa itu nggak baik. Jangan, kecuali kayak orang yang mantan Oten itu mempertahankan muslimnya, itu nggak apa-apa. Jadi jangan kalian itu masuk ke room-room contoh Edis, itu nggak boleh ya. Kenapa? Takutnya kayak gini loh, nanti malah jadi kayak mendangkalkan, membingungkan. Kenapa? Karena kayak Edis itu kan dia menghujatkan ya. Itu bisa jadi kita kayak bingung karena diputar-putar ayat itu gitu ya. Jangan. Kecuali memang para apologet, karena yang berhak menghadapi mereka itu apologet gitu. Jangan diramekan roomnya kalau bisa. Please jangan diramekan. Lebih baik kita memperdalam kaidah dan agama Islam kita gitu loh. Jangan kita itu nongkrong di sana terus typingannya nggak baik, terus
apa ya, itu kan kalau di TikTok tuh apa, algoritmanya tuh kayak kemana-mana gitu ya. Nah itu nggak bagus juga itu, jangan kalau kataku ya. Lebih baik kita memperdalam agama Islam kita aja. Kenapa? Nanti erosi jiwa raga kita gitu loh. Lihat intinya. Jadi nggak boleh lah kita naik-naik ke komal mereka, kecuali pondasi keimanan kita sudah kuat, kita sudah hafal Bible, sudah hafal Al-Quran, sudah paham, sudah tahu tauhid itu kayak mana, kita datang kepada penghujat lalu berdiskusi yang baik dan santai dan santun. Ya itu baru nggak apa-apa. Gurunda kita aja Bang Zuma udah diskusi dengan santun, menggunakan data, menggunakan kata-kata yang baik, yang sopan, masih ditolaknya. Apalagi kita yang cuma kita netizen yang kita nggak ngerti apa-apa, tiba-tiba datang kita typing, nggak akan digubris itu gitu ya. Jadi biarkan aja mereka. Gak usah lagi ya kawan-kawanku ya, baik yang siapapun yang ada di komalku ini, aku minta jangan lagi daripada kita itu datang ke room-room yang notabene dia itu menghujat agama Islam, mending belajar ngaji. Meskipun kita udah pandai, kau udah pandai, kita kakak-kakak udah pandai, bapak-bapak, ibu-ibu, mereka kan selalu bilang kau umat penghafal, makanya baca. Kan sekarang ada Google, ada Al-Quran yang terjemahan, baca 1 hari 2 ayat, baca artinya, pahami maknanya, terapkan ke dalam kehidupan kita. Berarti kita kan itu menambah keimanan gitu loh. Tapi kalau komalnya kayak komalnya apologet, nggak apa-apanya nongkrong di situ. Tujuannya apa? Oh ilmu kan? Oh itu menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oh ternyata begini ya gitu. Oh ternyata kayak gini ya gitu. Tapi kalau di komal oten, sekali lagi jangan ada yang naik dan jangan ada yang di sana. Mereka itu kalau gurunda kita pasti Bang Zuma terutama ya, dan apologet itu mencari orang yang benar-benar paham akan Bible itu sendiri. Tapi kalau mereka itu adalah mencari orang-orang Islam awam yang nanti akan disesatkan gitu loh. Yang diambil, ditanya, disesatkan, katanya sembah batu dan lain-lain. Itu yang bahaya gitu ya. Jadi jangan dilihat mereka pengikutnya banyak terus yang nonton sampai 15k, 20k, bahkan 10k. Contoh si Edis itu. Kenapa? Ya itu banyak Islamnya juga. Nah itu aku agak miris gitu. Jangan ya kalau bisa ya gitu. Kita justru harus mendukung para apologet, terus menambah keimanan kita gitu. Kecuali kita memang udah didasari dengan landasan iman keislaman yang kuat begitu ya. Dan sekali lagi jangan dilihat apologet itu dari ininya. Apologet juga manusia ya kawan-kawannya gitu. Itu saja dariku. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Bentar dulu, belum kututup. Ada kalian mau tanya? Kalau ada mau tanya, aku jawab ini sebelum kututup. Aku mau sholat duhur soalnya. Ada yang ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Belum kak. Nanti ku korting ongkir. Kalau nggak ada yang ditanyakan, aku mau tutup ini. Jay, gimana tuh kabar temanmu yang di agama Katolik? Zuhur dulu lah. Bentar lagi bunda. Bentar lagi di sini. Cikaum. Oh Cikaum. Ini ada yang mau ngirim barang ke Cikaum. Jauh juga ya. Semoga Jay istiqomah. Amin. Makasih Kak Juwita. Aku cek dulu ya ongkir ya. Jay, gimana kabar temanmu yang Katolik? Ya mereka baik-baik saja gitu. Kalau nikah ya nantilah. Aku belajar mendalami agama Islam dulu. Ikro aja aku belum ini loh kak, belum apa namanya, belum tuntas gitu. 27k, 15k aja nggak apa-apa, 15k aja nggak apa-apa. Tapi di paketnya aman, pasti nggak ada. Maukah dirimu jadi menantuku? Masalahnya anaknya Ibu Ica ini cewek apa cowok? Soleh atau solehah gitu loh. Tawar-tawarkannya ternyata soleh, Agus namanya. Gini loh, aku bukannya nggak mau ini ya. Usiaku sekarang 28 tahun ya.
Dan sebenarnya udah agak tua-tua juga sih, 28 tahun tuh. Pengen juga aku nikah gitu. Udah birahi juga aku. Nah, cuma aku kan masih ini ya, masih awal-awal gitu loh. Jadi kayak dan aku kan seorang imam. Kalau seorang imam itu kan apa ya? Harus dia selain pandai bekerja, juga dia harus imannya kuat, akidahnya kuat gitu kan ya. Jadi nanti ketika punya istri itu harus kayak harus bisa gitu loh. Sudah kak. Ini orang ngeyel kali loh. Subangnya mana ini? Subang mana? Banyak loh. Subang mana banyak ini? Subang mana banyak? Harus Subang mana? Subang mana banyak? Banyak kak. Karena harus aku balesin kayak harus pas di kecamatannya. Kalau yang ini tadi 27. Kalau ini tadi 15k aja nggak apa-apa. Gitu nikah sama aku aja. Tidak Mia. Ulala. Mau nggak tahu kalau aku jadi ayah mertuamu? Baik ayah, siapkan aku ya ayah ya, rumah mewah, apalagi itu mobil berlimpah, apalagi anak yang cantik barokah, apalagi gila-gilanya kau pengabdi ya. Udahlah itu aja pesanku, enggak ya aku bercanda ya. Dengan siapa mau ku kenalin nggak aja? Kau aja nggak kenal kok mau kenalin? Bercanda. Iya bercanda kita. Memang aku suka bercanda kok. Oke, tunggu ya, masih 2 SMP. Ya Allah, masih 2 SMP. Lama kali aku nunggu. Masih kelas 2 SMP. Kau udah tua juga ya, Bang, berarti, Bang. Gitu. Kecamatan Subang, kelurahan. Iya. Jangan kecil. Iya, Kecamatan Subang itu banyak loh. Soklat, Kelurahan Soklat, Kabupaten Subang, Bang. Ya, mana sih Kecamatan Subang? Gak ada loh. Subang Barat, Ciboga, Cikaum. Bentar ya kawan-kawan ya. Kecamatan Subang, Subang mana? Banyak kali Subang itu. Gak ngerti aku. Kuningan, banyak banget itu. Banyak banget bang, banyak banget. Yang mana? Nggak ada di situ, nggak ada di situ. Banyak banget. Subang masuk mana? Kecamatan Jai ini saya kuliner ganti nama Andi. Oh, ganti nama Andi. Kok ganti-ganti nama aja bang? Abang kuliner sehat. Subang, Cipende. Bentar ya, aku lagi baris. Sholawat, ya. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Kode posnya berapa? Coba bisa itu dari kode pos. Kelihatan nanti. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah.
tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Udah ya. Aku mau salat duhur soalnya. Udah masuk waktu duhur di sini. Baiklah, saya tutup pengajian kita pada siang hari ini. Semoga kita diberikan kesehatan. Amin. Diberikan umur yang panjang, umur yang berkah. Nanti kalau mau online di akunku yang Jai Fransius 2 ya. Soalnya yang ini belum bisa naikkan orang. Ini tadi pemanasan, habis kena tombak. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Andi, kudoakan itunya lancar ya Bang Andi. Apa namanya? Katanya mau buat vlog makanan. Kawan-kawan di follow Bang Andi itu. Beliau adalah apa itu namanya? Vlogger. Dadah, ilaliko, sayonara. Vlogger. Bang Andi ini abangku. Oke, assalamualaikum semuanya ya. Ku tutup komalku.